Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor dan bitmap. Oke, secara umum dalam dunia desain grafis, kita dapat membedakan dua ranah besar ragam desain, yakni yang pertama berbasis vektor dan yang kedua adalah desain yang berbasis bitmap atau bitmap based design. Nah, kita sering mendengar sih vektor desain, namun lebih jelasnya kita akan membahas apa sih tentang vektor desain. Nah, vektor desain adalah objek yang dibentuk oleh kombinasi hasil dari sebuah titik dan garis dengan menggunakan rumus matematika tertentu. Nah, kemudian bitmap sendiri, apa sih bitmap itu? Bitmap adalah gambar atau desain yang tersusun dari objek-objek titik atau yang kita sering sebut pixel atau dot. Oke, nah lebih jelasnya kita akan langsung praktek atau kita akan langsung lihat langsung sih perbedaannya secara dari bitmap dan juga vektor. Oke, kita akan bahas dulu tentang bitmap. Nah, ini bitmap. Nah, ini bitmap adalah tadi gambar yang tersusun dari titik atau pixel. Nah, gimana sih itu pixel? Nah, ketika kita zoom, nah di sini nanti akan muncul sebuah titik. Nah, ini kotak-kotak ini atau titik-titik ini yang disebut pixel. Nah, seperti ini. Nah, dan bedanya ketika bitmap ini di zoom, maka kualitas gambarnya akan pecah. Nah, seperti ini. Beda lagi dengan vektor. Nah, vektor di sini kita akan memakai dua aplikasi. Oh ya, untuk bitmap kita memakai aplikasi yakni Adobe Photoshop. Kalau vektor bisa Adobe Illustrator dan juga Corel Draw. Nah, untuk ke depan kita akan memakai aplikasi Corel Draw. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, tadi vektor ini adalah bentuknya teks sama dengan yang di sini. Nah, ini juga bentuk teks sama. Bedanya kita buka teks ini di aplikasi Photoshop. Nah, sedangkan ini adalah aplikasi Corel Draw, aplikasi yang berbasis atau yang digunakan untuk membuat desain vektor. Nah, ketika kita zoom, nah di sini nggak akan pecah. Karena di sini terdiri dari titik dan garis. Meskipun kita zoom dengan resolusi yang sangat besar, kita zoom. Terus akan seperti ini. Nah, jadi itu perbedaan mendasarnya. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, di antara dua aplikasi ini memiliki perbedaan dalam segi pemakaiannya juga. Nah, biasanya untuk Adobe Photoshop itu kita gunakan untuk mengedit foto. Nah, baik itu mengganti background dan lain sebagainya. Nah, di ranah selanjutnya kita akan membahas tentang digital imaging. Nah, apa sih digital imaging? Yakni ya seperti ini. Jadi kita menggabungkan dua foto atau lebih. Nah, dengan beberapa efek yang ada di Adobe Photoshop, nah seakan-akan itu lebih sinematik atau lebih imaging lah, ya, digital imaging. Nah, seperti ini. Coba kita hapus ini. Ini adalah layar yang udah jadi. Oke, kita hapus. Nah, di sini ada pohon. Nah, pohonnya itu ada sendiri. Kemudian ada jalan. Terus ada background ini. Nah, tanahnya ini. Ada juga background belakangnya ini. Ada foto lagi. Tuh, ini untuk langitnya. Nah, kemudian ada lagi ini. Nah, simbah tuanya ini yang naik sepeda. Kemudian ada bayangannya. Nah, ini kita buat sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada efek lagi yang sinematik ini. Nah, ini terdiri beberapa efek lah. Ini sangat banyak. Oke, kita klik. Klik. Nah, ini juga. Nah, banyak sekali efeknya. Nah, tadi kalau udah jadi, akan jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, jadinya seperti itu. Jadi kalau memang kebutuhan kalian untuk desain poster dan lain sebagainya, itu kita bisa memakai Adobe Photoshop. Nah, dengan efek-efek yang sangat mendukung untuk istilahnya lebih imaging, lebih bagus, lebih sinematik dan lain sebagainya. Nah, namun coba kita buat file baru, new.
Nah, semakin besar resolusi maka semakin bagus gambarnya, tapi juga size-nya semakin besar. Semakin kecil resolusi, semakin jelek kualitas gambarnya atau lah apa ya, kalau sampean pernah lihat kamera zaman dulu dan zaman sekarang, nah itu resolusinya yang membedakan. Nah, ini semakin kecil. Nah, namun dalam kutipan ketika kalian mau memakai atau membuat desain poster itu bisa sama pakai Adobe Photoshop atau membuat digital imaging. Namun ketika kalian mau membuat apa namanya banner dengan ukuran yang besar, biasanya banner kita sampai bermeter-meter, misal 3 meter kali 100 meter dengan resolusi 300 biar gambarnya nggak pecah. Nah, kita membutuhkan file atau satu file aja ini berapa ini? 1,17 giga. Nah, jadi kalian harus benar-benar bisa memperhatikan kegunaannya kalau kalian mau buat banner, kalau membuat poster atau membuat digital imaging. Nah, itu kalian harus pilah-pilah aplikasinya. Kalau digital imaging, poster kalian bisa masihan pakai Adobe Photoshop, tapi kalau kalian mau buat banner, nah nanti penyimpanan kalian akan segera habis. Nah, seperti itu. Oke, kita akan ke vektor atau aplikasi berbasis vektor. Di sini ada CorelDRAW dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau vektor ini diperuntukkan untuk membuat sebuah logo, bisa sebuah ilustrasi dan lain sebagainya. Nah, contohnya ilustrasi seperti ini. Nah, semisal ilustrasi orang. Nah, ini kita gambar mulai awal ini. Nah, mulai dari mata, terdiri lingkaran dan lain sebagainya, objek-objek. Nah, yang dulu atau yang akan kita bahas di depan nanti. Jadi setelah Photoshop nanti kita akan membahas tentang aplikasi berbasis vektor, yakni CorelDRAW. Nah, tapi kalau kalian memang suka gambar dan lain sebagainya, kalian bisa atau saya rekomendasikan menggunakan Adobe Illustrator dengan tool-tool yang lebih lengkap. Oke, nah pertemuan kita pada hari ini atau pada pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke. Nah, kita kepo-kepo yuk. Nah, tugas kalian nanti yakni apa sih perbedaan vektor dan bitmap? Kalian bisa rangkum atau kalian buat PowerPoint bisa, dan juga apa keunggulan vektor dan bitmap. Nah, nanti jangan lupa dikumpulkan dengan batasan waktu tertentu. Nah, oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.